Halo teman-teman, kembali di kelompok 7. Kali ini kelompok 7 akan membahas kolaborasi PMIK dengan PMIK. Lalu teman-teman, kita juga akan membahas bagaimana menangani kasus non-hukum dan kasus hukum di lingkup mereka medis. Dan juga teman-teman, kalau kalian melihat video ini sampai akhir, kalian bisa tahu loh bagaimana etika berkomunikasi dengan baik. Karena di dunia kerja saat ini, kita itu sangat membutuhkan etika berkomunikasi dengan orang lain. Dan itu lebih penting daripada apa yang kalian kerjakan saat ini. Jika kita berbicara mengenai profesi PMIK, seringkali dianggap bahwa pekerjaan kita hanya mengurusi berkas saja. Namun pada kenyataannya, tugas kita lebih daripada itu. Tugas kita itu banyak banget dan harus berhubungan dengan PMIK lain di dalam unit yang sama. Betul sekali. Ada yang tugasnya assembling, ada yang tugasnya coding, indexing, filing, analisis, sampai handling untuk kasus urusan hukum. Jadi ya kita nggak bisa kerja sendiri, harus ada rekan kerja yang menemani kita. Kadang masalahnya bukan karena berkasnya yang ribet, tapi komunikasinya yang kurang pas. Jadi kita harus punya etika. Misal, kita tidak boleh berbicara dengan nada yang tinggi. Hindari saling menyalahkan dan juga pastikan informasi yang kita berikan itu akurat. Dan juga pastinya rahasia pasien itu harga mati. Mau kenal, mau dekat, mau saudara, kita nggak boleh asal-asalan kasih informasi, karena semua itu ada prosedurnya. Kalau ada masalah di berkas, jangan langsung ngomel. Cukup ada yang kurang ya, boleh bantu dicek, itu lebih profesional. Jadi intinya, kita harus jadi PMIK yang sopan, logis, dan enak untuk diajak berkomunikasi dan bekerja sama. Permisi Mbak. Iya Mbak, Bisa minta waktunya sebentar Mbak? boleh Mbak, ada apa? Jadi gini, saya baru saja menyelesaikan pengecekan data pasien rawat inap Mbak. Saya menemukan satu data itu berkas CPPT-nya tidak ada tanda tangan dokter Mbak. Di bagian sini Mbak. Boleh saya lihat dulu. Wah, Iya. benar nggak ada tanda tangan dari dokter ya Mbak. Aduh, saya jadi ragu yang mau coding. Takutnya diagnosis atau terapinya belum final. Nah iya itu Mbak. Ini bagaimana ya Mbak solusinya? Gini deh, saya bantu koordinasikan ke ruangannya. Kita tanyakan ke perawat ataupun DPJP-nya apakah ada catatan yang belum dilengkapi. Oh baik Mbak. Terima kasih ya Mbak atas bantuannya. Saya sangat terbantu Mbak. Karena Mbaknya sudah mau bekerja tim dengan saya Mbak. Sama-sama, soalnya kan kita satu tim nih, jadi Iya. ketika ada yang kurang, kita bisa saling mengingatkan dan juga saling membantu. Yang penting sopan. Iya benar sekali itu Mbak. Nah, pada kasus non-hukum seperti ini, PMIK saling berkolaborasi untuk mencegah kesalahan data. Komunikasinya jelas, santai tapi tetap profesional, dan yang penting, tidak menyalahkan, tapi fokus pada solusi. Selamat pagi Pak. Bisa dipersilakan duduk terlebih dahulu Pak? Baik Pak. Ada keperluan apa ya Pak? Apakah ada yang bisa saya bantu? Ini saya mau minta salinan rekam medis pasien untuk Oh, baik, Pak. proses hukum kecelakaan. Baik Pak. Bisa saya minta identitas pasien dan surat kuasanya Pak untuk pengecekan data dan keamanan data ya Pak? Baik Mbak, ini ada surat kuasa dari keluarga pasien dan juga fotokopi KTP kami. Baik, saya terima ya Pak. Ya, Sebentar Pak, saya cek terlebih dahulu untuk keakuratan data ya Pak. Aku
Pak, setelah saya cek, datanya sudah lengkap ya Pak. Saya akan proses lebih lanjut lagi. Bapaknya bisa menunggu di sini terlebih dahulu ya Pak. Saya akan memberikan datanya ke ruang filing terlebih dahulu. Permisi ya Pak. Baik Bapak, terima kasih telah menunggu. Ya. Berkas rekam medis yang Bapak minta masih kami persiapkan ya Bapak. Ya. Diperkenankan untuk menunggu lebih lama lagi ya Pak. Oke, baik saya tunggu. Kalau bisa segera ya Mbak ya. Oh baik Pak, kami akan menyelesaikan datanya. Baik. Permisi Mbak. Iya Mbak, Saya izin konfirmasi untuk salinan berkas pasien, rekam medis pasien yang bisa saya siapkan hanya resume medisnya saja ya. Oh iya Mbak, benar sekali. Yang saya minta hanya ringkasan resume medisnya, karena yang diperbolehkan dibawa oleh kuasa hukum memang bagian itu saja Mbak. Baik Mbak, saya persiapkan ya. Saya izin balik untuk ke ruangan filing untuk mempersiapkan berkas yang dibutuhkan. Ya Mbak, terima kasih banyak ya Mbak. Mari Mbak. Mari. Baik Pak, untuk penambahan info, data resume medis yang kami bisa berikan hanya ringkasannya saja ya Pak, tidak keseluruhan, karena untuk keamanan data pasien Pak. Baik, saya yang kami butuhkan hanya ringkasannya saja. Oh baik Pak, bisa ditunggu sebentar lagi ya Pak. Pihak filing masih menyiapkan berkas Bapak. Oke. Permisi Mbak. Iya Mbak. Untuk ringkasan pasien yang sudah diberikan, berkasnya sudah saya simpan di sini nih. Baik, terima kasih ya Mbak. Baik, saya kembali ke ruang filing. Mari Mbak. Mari. Pak, ini adalah berkas resume medis yang Bapak minta sudah kami persiapkan ya Pak. Jika keluarga pasien masih memerlukan yang lain, bisa langsung menghubungi pihak rumah sakit dan mohon dijaga kerahasiaannya ya Bapak. Baik Pak, terima kasih atas bantuannya ya Pak. Iya Pak, terima kasih kembali. Mari Mbak. Mari Pak. Nah, pada kasus hukum ini, kolaborasi antar PMIK itu sangat diperlukan. Selain itu, etika komunikasi juga harus dijaga dengan baik. Dengan sopan, jelas, tidak mengumbar informasi pasien, dan selalu mengikuti regulasi. Jadi teman-teman, itu adalah contoh video bagaimana seorang PMIK berkolaborasi menghadapi kasus hukum dan kasus non-hukum. Kita bekerja sama, saling membantu, saling mengingatkan, bukan mencari siapa yang salah. Dan semoga dari contoh tadi bisa menggambarkan dunia kerja yang sebenarnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya teman-teman dan nyalakan loncengnya. Dan jangan lupa untuk like video ini. Serta jangan lupa untuk ramaikan kolom komentar. Bye-bye. Pero, sin pero,